bilang gini, lagi. ada beberapa orang yang kalau andaikan dia dapat hidayah, itu nggak ada gunanya buat Islam. Wih, Jahat ya, It's amazing. jahat ya. Ya. Aku bilang ada beberapa orang itu, ini guyonan sama orang-orang sih, nggak Ya. pernah di depan mimbar tentunya. Kalau di depan mimbar kan salah ya. Ini Ya. sebagai Felix seorang manusia. Nah, ada beberapa orang yang kalaupun dapat hidayah itu nggak ada gunanya, dan aku nggak berharap mereka dapat hidayah karena akan menjadi beban bagi Islam. Wah, legitimasiku begitu. Ya. Dan ketika aku di depan Ka'bah, itu aku doain semua. Aku doain bapakku, doain ibuku, doain adikku, doain adikku satu lagi. Kakak tapi Somehow nama dia aku skip gitu. Wow, Aku skip nama dia. sekepahitan itu lo sama dia. Iya, aku skip. Wow. Tapi kayaknya Allah memang mau ngasih aku pelajaran ya. Hmm. Apa pelajaran yang Allah pengen dapat tuh artinya gini. Pada orang yang kamu paling nggak expect bahwa dia tahu tentang Islam, bahwa mungkin paling kamu benci, mungkin paling kamu nggak harapin, justru dari situ Allah pengen kasih tahu ini loh kuasanya Allah. Allah pengen kasih tahu, kamu tahu nggak sih bahwa kamu tuh rencanamu tuh rubbish. Ya. Kamu tahu nggak sih kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Kamu tahu nggak sih bahwa kamu tuh cuma merasa tahu padahal kamu nggak ngerti. Aku bacain ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Aku bacain ayatnya bahwasanya bukan karena kamu mencintai orang lantas orang tuh dapat hidayah, hanya Allah yang bisa ngasih hidayah dan Allah lebih tahu tentang siapa yang dapat hidayah. Ini ayat keluar ketika Rasulullah sedih pamannya nggak muslim, meninggal. Orang yang paling dicintai di dunia setelah bapaknya, maksudnya yang mengurus dia meninggal tanpa jadi seorang muslim. Ayat ini turun untuk ngasih tahu Rasul bahwasanya jangan kamu mikir bahwa kalau kamu mencintai seseorang, hidayah itu langsung dapat. Aku kasih tahu semua orang, hidayah itu privilege Allah. Nggak ada satupun urusan dengan manusia. Bukan karena Felix pintar, Felix jelasin orang masuk Islam. Ya. Rasul Muhammad aja pengen nggak bisa dapat. Ini privilege. Tapi di saat itu aku merasa aku yang pegang hidayah. Wah. Bahwa kakakku nggak mungkin dapat. Aku pikir aku sudah jadi kayak Tuhan pada saat itu. Ya, you're in control gitu. Iya betul. Aku yang kontrol orang dapat hidayah atau nggak dapat hidayah. Ternyata Allah ajarin aku dengan hard way. Akhirnya ketika dia tanya kayak gitu, terus kemudian diajak pergi mana-mana mau, tiba-tiba orang yang aku benci, orang yang sama yang aku nggak mau maafin bersyahadat di depan mataku. Aku mau bilang apa? Aku nggak bisa ngomong apa karena aku bilang, wah ini pelajaran yang susah sih, luar biasa. Jadi pikirku itu aku bisa dapat. Akhirnya di situ aku bisa dapat, oh ini maksudnya memaafkan. Maka dari situlah aku mencoba untuk bahas banyak hal. Bagaimana perasaan Yusuf ketika dia melihat saudara-saudaranya. Kalau aku pembalasan akan lebih kejam, gitu kan ya. Lihat nanti ya, gitu kan ya. Udah kepikir tuh aku mau ngapain mereka. Mau mereka di bawah tanganku sekarang. Tapi pada ujungnya Yusuf menggunakan sebuah kondisi itu untuk memaafkan saudara-saudaranya. Dari situ ketika aku pernah dipersekusi, aku pernah difitnah dan segala macam, di titik itu aku nangis, aku kemudian merasa kesel, aku merasa marah. Aku buka Quran. Somehow Allah sampein aku pada surat Yusuf di saat itu. Ketika aku dipersekusi, aku bilang, nggak boleh ya jadi ya. Padahal udah mikirin banyak cara loh untuk balas kepada mereka dengan cara apapun yang aku bisa. Aku sudah terbiasa kalah secara fisik, tapi aku nggak mungkin kalah secara yang lain, maksudnya smart way. Aku bisa lebih sadis daripada yang mereka bayangin dan seterusnya. Tapi pikir nggak boleh ya, memang nggak boleh. Berarti memang di dalam Islam tuh ya memang betul. Kita memang kadang-kadang nggak perlu untuk memaafkan orang, tapi kita harus tahu bahwa Kita nggak perlu ketika mereka memaafkan itu orang. minta maaf, kita harus siap untuk bisa memaafkan. Minimal kita harus belajar untuk bisa memaafkan, karena kita sudah tahu bahwasanya memang manusia tetap manusia. Yusuf pun tetap manusia. Kalau kita baca ayat-ayatnya, dia juga punya apa ya, bukan tergoda. Dia juga punya beberapa cara untuk ngajarin daripada saudara-saudaranya. Dia perlambat masalahnya, dia buat konspirasi bolak-balik dan segala macamnya. Ya udah, namanya kita juga manusia, dan dari situ kita belajar bahwasanya walaupun memaafkan itu sulit karena memang kita masih ada ego. Tapi kalau kita sudah kembalikan pada Allah, kita sampaikan bahwa seolah-olah Allah pengen bilang gini, kalian mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau ya Allah, mau pasti mau. Terus Allah bilang, kalau nggak semuanya nggak usah sama sekali. Gimana? Ya udah. Terus mau gimana lagi? Ya kita harus belajar memaafkan. Lucu. Karena ternyata itu yang diberikan di dalam Al-Quran. Bahwasanya seolah-olah aku selalu cerita sama jamaahku, Islam ini kayak main bola. Main bola tuh harus 11 orang. Kalau kamu punya orang 3 orang, satu Neymar, satu Messi, dan satu Ronaldo, dan kamu bertiga, dan kamu merasa kamu bisa ngalahin ini orang-orang TK, kamu tetap tidak boleh masuk lapangan sebelum kamu bersebelas.
Itu aturannya, itu rulesnya. Kamu mau ikut boleh, kalau nggak mau ikut nggak usah main bola. Ya. Seolah-olah pengen bilang gitu sama kita. Jadi kamu mau benci pada siapapun, kamu mau nggak suka sama siapapun, tapi kamu harus bareng supaya kamu dapat ridho aku. Mau nggak? Kalau mau ya udah kerjain. Ya udah belajarlah. Wow, it's amazing. Dan sekarang Freddy gimana? Alhamdulillah dia masih dalam keadaan muslim. Kemarin dia puasa, aku tanya gimana kok, ada kesulitan nggak ada. Cuma aku batal terus saja, paling sulit aku nahan rokok, ya udah nikmati aja, aku bilang. Kita nggak bisa ngejudge orang, kita nggak bisa untuk apa ya, orang bilang kenapa dia nggak kayak kamu, bilang aku juga nggak mengharapkan dia kayak aku. Aku bilang aku nggak mengharapkan semua orang kayak apa, enggak. Yang aku berharap cuma jadi gini, banyak orang mengambil tugas Tuhan. Padahal mereka nggak dibayar untuk itu. It's above your pay grade. Kenapa kamu mikirin orang untuk dapat hidayah atau tidak? Kenapa kamu mikirin orang harus jadi seperti apa? Padahal kamu nggak disuruh untuk seperti itu. Tugasmu cuma nyampein yang baik. Tugasmu cuma untuk membuat orang tuh tahu dan membiasakan orang untuk berbuat sesuatu yang dia tahu. Gitu maksudnya. Bukan tugasmu untuk jadi mereka kayak apa. Udah jangan ambil tugas Tuhan. It's not your responsibility. Yeah. Karena masalahnya adalah kalau andaikan mereka sukses, mereka bilang ini karena aku. Kalau mereka gagal, mereka stres. Ya. Kenapa dia nggak masuk Islam? Ya. Kenapa Daniel nggak syahadat? Ya. Padahal aku sudah coba. Kenapa kamu mikirin Daniel syahadat? Bukan tugasmu. Ya. Tugas kita adalah ngobrol, tugas kita adalah saling bersaudara dan segala. Udah biarin aja tugasnya Allah, bukan tugas kita. Dan kita juga nggak akan ditanya kok. Kalau orang lain belum masuk Islam, nggak akan ditanya kita. Yang ditanya adalah kamu sudah menyampaikan yang terbaik atau belum? Kamu sudah jadi muslim yang terbaik atau belum? Sehingga orang tuh nggak punya alasan kalau mau masuk Islam. Kayak aku yang punya alasan ketika aku nggak mau masuk Islam. Karena aku nggak mau jadi kayak mereka. Ya. Sekarang kita mau ngomongin soal gue sebisa mungkin ini nggak sesensitif itu. Ya. Tapi salah satu tujuan dari podcast ini itu adalah gue pengen menghilangkan yang namanya ketakutan dan pemecah belah gitu, maksudnya diadu domba gitu. Karena apa? Gue ngerasa ketika seseorang, apalagi di media ketika seseorang ngebaca soal Felix Xiao gitu ya, right, lu sendiri juga bilang kalau lu sempat jadi nomor 2 paling radikal di seluruh Indonesia gitu. Nah itu akan menimbulkan sebuah ketakutan tersendiri, you know. Mereka nggak akan bahasin lu. Kok Ustadz Felix radikal? Maksudnya apa sih yang lu ngomong itu? Mereka nggak akan. Lo kok nangis? Perspektif apa yang lu punya? Mereka nggak akan coba. Ya iman itu nggak boleh. Mereka udah langsung. Nggak boleh. Akarnya tuh iman, habis itu batangnya itu hidayah ya, apa tadi? Terus buahnya itu ini adalah salah satu podcast prinsip hidup, ke atasnya prinsip hidup. Prinsip hidup, habis prinsip hidup dapat buah dengan hidayah. Hidayah itu privilege, habis itu Islam itu responsibility dan apa ya? Refleks kayak gitu. Aduh ngantuk ya. Refleksnya itu termasuk dari akhlak akidah muslim kayak gitu sih ya, kalau aku pelajarin dari gabungan pelajaran kajian pelajaranku kayak gitu. Akarnya tuh iman, ke atasnya itu kalau dianggap pohon ya, ke atasnya itu prinsip hidup, habis itu ada buahnya itu Islam kayak gitu. Islam, kemudian hidayah Islam kayak gitu. Terus Islam itu sangat responsibilitas ya, sangat berespon dan refleks kayak gitu. Refleks itu akhlak kayak gitu. Akhlaknya seorang misalkan ya lagi apa kayak gitu, responnya kayak gini, terus refleksnya kayak gini kayak gitu loh. Termasuk dari akidah. Menurut bahasa aku ya, bahasa ibu-ibu, emak-emak. Udah ya. Ngantuk. Aku belajar agama sama Ustadz Felix Xiao.
Kayak gitu aja resumenya, aku mau dengerin lagi ya, tapi nggak aku video.